Perjalanan PSM Makassar di Liga 1 2022-2023 terbilang cukup fenomenal. Meski Liga 1 belum berakhir, namun skuad PSM Makassar sudah mencatatkan sejumlah rekor yang mencengangkan. Dengan demikian, banyak pihak yang memprediksi bahwa skuad PSM Makassar menjadi salah satu kandidat juara Liga 1 2022-2023 andai kompetisi ini kembali dilanjutkan. Diketahui Liga 1 yang sudah memasuki pekan ke-11 dihentikan sementara akibat adanya tragedi Kanjuruhan. Skuad PSM Makassar sendiri baru menjalani 10 laga sebab satu laga tunda lainnya kontra Barito Putra belum juga digelar. Saat ini PSM Makassar berada di posisi ketiga klasemen dengan 22 poin. PSM Makassar hanya terpaut 1 poin dari pemuncak klasemen Borneo FC, tapi tim berjuluk Pesut Etam itu sudah melakoni 11 laga. Sejak pekan pertama, PSM Makassar yang dinahkodai Bernardo Tavares terus bertengger di papan atas hingga saat ini. Berbagai faktor penyebab PSM Makassar bisa konsisten di papan atas. Dan berikut berbagai capaian atau statistik mencengangkan skuad Juku Eja di Liga 1 2022-2023. Yang pertama, satu-satunya tim tak terkalahkan. PSM Makassar yang bertengger di posisi ketiga klasemen Liga 1 mengoleksi 22 poin. Capaian ini lantaran PSM Makassar membukukan 6 kemenangan, 4 hasil imbang dan tak pernah terkalahkan. Menariknya, PSM Makassar menjadi satu-satunya tim yang belum terkalahkan dari 18 klub peserta Liga 1 2022-2023. Klub yang nyaris mendekati torehan PSM Makassar hanya ada 3, yakni Borneo FC, Madura United, dan Persija Jakarta. Persija misalnya, sama dengan PSM Makassar yang sudah melakoni 10 laga. Namun skuad asuhan Thomas Doll meraih 6 kemenangan, 3 imbang, dan sekali kalah. Kemudian Borneo FC dan Madura United sudah menjalani 11 laga dan hasilnya kedua tim ini sudah kalah 2 kali. Tentu capaian PSM Makassar merupakan salah satu rekor di Liga 1 yang sudah digelar sejak 2017. Bahkan untuk skuad PSM Makassar sendiri ini merupakan kali pertama mereka tak terkalahkan dalam 10 laga pertama Liga 1 Indonesia. Yang kedua, impresif di kandang lawan. Kesuksesan PSM Makassar tak terkalahkan hingga pekan ke-11 tak terlepas dari penampilan impresif mereka yang bukan hanya saat tampil di markas sendiri. Tapi PSM Makassar juga cukup baik dalam meraih hasil saat bermain away atau di markas lawannya. Tercatat PSM Makassar menjadi tim dengan capaian poin tertinggi ketiga yang didapat di laga away. Total PSM Makassar mengoleksi 9 poin di laga away. 9 poin ini didapatkan dari hasil 2 kemenangan, 3 hasil imbang dan tak pernah kalah. Skuad PSM Makassar hanya kalah dari Persija dan Persita untuk raihan poin tandang. Persija di peringkat pertama sudah menjalani 6 laga away dengan 11 poin. Hasilnya Macan Kemayoran menang 3 kali, imbang 2 kali dan sekali kalah. Sedangkan Persita juga sudah menjalani 6 laga away dengan hasil 10 poin. Persita menang 3 laga, sekali imbang dan 2 kali kalah. Selanjutnya pertahanan dan menyerang sama baiknya. Tim PSM Makassar juga terbilang cukup solid, baik dalam bertahan maupun menyerang. Tercatat PSM Makassar menjadi salah satu tim yang cukup seimbang untuk urusan mencetak gol maupun tak kebobolan. Dari 10 laga PSM Makassar sudah mencetak 18 gol. Menariknya, dari 10 laga ini hanya sekali PSM Makassar gagal mencetak gol dalam satu pertandingan, yakni saat mereka ditahan imbang 0-0 lawan Persik Kediri yang merupakan laga away untuk PSM Makassar. Saat itu PSM Makassar hanya bermain dengan 10 pemain sejak babak pertama sebab Wijan Pluim diganjar kartu merah. Kemenangan tersebar PSM Makassar terjadi saat mengalahkan Persib Bandung di Stadion B.J. Habibie. Pada laga tersebut PSM Makassar mencetak 5 gol dan kebobolan 1 gol. Adapun dari 18 gol PSM Makassar ini dicetak oleh 6 pemain. Yakob Sayuri menjadi top skor PSM Makassar dengan 4 gol. Kemudian Yuran Fernandes, Wiljan Pluim, Everton, Nascimento, dan Ramadan Sananta masing-masing 3 gol. Serta Kenzo Nambu mencetak sebanyak 2 gol. Dalam urusan pertahanan, PSM Makassar menjadi salah satu tim dengan jumlah kebobolan yang paling sedikit. PSM Makassar diketahui baru kebobolan sebanyak 5 gol. Capaian PSM Makassar ini hanya disamai oleh Madura United dan Persija Jakarta. Yang keempat, berani mainkan pemain muda. Di awal musim, PSM Makassar tak hanya diperhitungkan sebagai salah satu kandidat juara Liga 1 2022-2023. Pasalnya, skuad PSM Makassar banyak mengandalkan pemain muda, bahkan terbilang debutan di Liga 1 2022-2023. Tetapi Bernardo Tavares yang merupakan pelatih kepala PSM Makassar mampu meramu skuad muda ini menjadi tim yang solid.
Tercatat Bernardo Tavares memberikan kepercayaan bermain kepada beberapa pemain yang usianya bahkan belum menginjak 20 tahun. Semisal Zaki Ashraf dan Ananda Raihan, pemain jebolan Akademi PSM Makassar kerap dimainkan sebagai striker. Zaki Ashraf yang masih berusia 19 tahun dan berposisi sebagai pemain sayap sudah bermain sebanyak 10 kali, 5 diantaranya sebagai striker. Sementara Ananda Raihan yang juga masih berusia 19 tahun juga bermain 10 laga, 4 diantaranya sebagai striker. Selain Ananda Raihan dan Zaki Ashraf, PSM Makassar juga memainkan dua striker muda yakni Ricky Pratama yang masih berusia 19 tahun dan Ramadan Sananta berusia 20 tahun. Bahkan Ramadan Sananta sudah mencetak 3 gol. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.